Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Tahu nggak sahabat bahwa studio pertama yang didirikan oleh Walt Disney itu bangkrut? Karena film-filmnya berbiaya terlalu mahal dan pada masa itu film-film animasi dan kartun belum atau tidak diminati oleh penonton dewasa. Dan sampai pada pertengahan tahun 1930-an, Disney terus menghasilkan film-film kartun dan ia telah memproduksi lebih dari 400 film kartun dan sebagian besar merupakan film pendek. Ya, hasilnya sebagian kecil disukai dan sebagian besar lagi tidak disukai penonton. Bahkan termasuk film terkenal Mickey Mouse loh, dan ini menyebabkan kerugian yang cukup signifikan dan besar bagi Disney. Tetapi, apa yang terjadi kemudian pada tahun 1938? Film kartun karya Disney Snow White and the Seven Dwarfs mengubah segalanya. Film ini memperoleh pendapatan 8 juta US dollar dari 6 bulan pertama peredarannya. Hasil ini lebih besar daripada apapun yang pernah didapat oleh perusahaan Disney sebelumnya. Wow, bingits. Hasil kerja bertahun-tahun tertutup oleh pencapaian 6 bulan saja. It's miracle. Amazing. Disney pun kemudian bertransformasi. Semua hutangnya ia lunasi. Pegawai penting top kontributornya ia berikan bonus. Perusahaan kemudian membeli studio baru di Burbank, Amerika Serikat. Dan piala Oscar pun melalui film Snow White mengubah Disney menjadi sangat terkenal. Seperti kita ketahui, sebelum tahun 1938 sebenarnya Disney telah memproduksi banyak film selama ratusan jam. Namun di dalam bisnis terkadang kita hanya membutuhkan waktu 83 menit saja melalui film Snow White. Eng ing eng. 83 menit mengubah segalanya dan menjadi sebuah momentum. Sahabat, apapun yang besar, menguntungkan, terkenal, berhasil, dan sukses adalah sebuah hasil kejadian di ekor atau di ujung. Sebuah peristiwa pencilan dengan peluang 1 dibandingkan 1000 sebenarnya. Semua kerugian di awal ditutupi oleh sebuah produksi yang booming. Bagaikan hujan sehari menutupi kemarau sepanjang tahun. Wah, wah, wah. Andaikan Walt Disney pada saat itu frustasi dan menyerah, apa yang terjadi? Ia hanya akan bergelut dengan hutang, hutang, dan hutang. Imajinasi akan masa depan telah menolong Walt Disney untuk tidak berhenti dan menyerah. Ia selalu mengatakan kepada istrinya bahwa ia akan melihat apa yang akan ia alami dan terjadi di masa depan. Keren banget ya, sahabat. Ada cerita yang menarik ketika peresmian Disneyland besar-besaran dan dihadiri oleh istri Walt Disney dan para pemimpinnya. Dan saat itu terjadi ketika Walt Disney sudah meninggal dunia. Salah seorang pimpinan perusahaan Disney pada saat itu berkata, "Jika saja Walt Disney masih hidup, ia pasti akan sangat bahagia melihat apa yang dicapainya hari ini, termasuk pendirian Disneyland yang fenomenal ini." Namun, istri Walt menanggapinya. "Saya sangat kenal dengan siapa suami saya. Ia sangat-sangat memimpikan semuanya ini. Bahkan ia telah melihat semuanya ini ketika ia masih hidup." Sahabat, mimpi, keyakinan, iman inilah yang membuat Walt telah berkarya sekalipun banyak karyanya mengecewakan dan ditolak orang pada masanya. Bahkan termasuk karya hebatnya seperti film Mickey Mouse. So, sahabat Indonesia, ditolak itu biasa. Setiap kita pun pernah ditolak. Buktinya, pasangan yang mendampingimu saat ini juga bukan orang yang pertama engkau tembak. Itu artinya engkau pernah ditolak. Bahkan engkau pernah ditolak
di dalam pekerjaan, bahkan bisnis dan karirmu. Kegagalan-kegagalan yang kita alami ini tidak akan sebanding dengan kesuksesan besar yang kita akan capai kelak. Yuk, positif aja dan bersemangatlah. Sekali lagi, sahabat, saya hanya memberikan inspirasi, semuanya tergantung sahabat. Teruslah bermimpi, teruslah mencoba, dan hasil tidak akan pernah berdusta pada proses. Salam Jos Gandos, jadilah pribadi yang top Marco top. Uhuy, thank you.